sebenarnya ini. Ini saya ambil contoh dua sampel saja. Kemudian yang berikutnya, ajaran membuat kuburan palsu. Ajaran membuat kuburan palsu. Ini sudah marak ini. Sudah sangat marak di Nusantara, di Pulau Jawa khususnya. Itu kalau dihitung mungkin sudah ada ribuan. Itu tidak hanya perilaku dari seorang Habib saja, tapi dalam kitabnya pun ada mengajarkan itu. Dalam kitabnya itu pun juga mengajarkan untuk membuat kuburan palsu, di mana ketika seseorang itu tidak bisa untuk menziarahi kuburan seorang wali. Bahkan tidak hanya kuburan wali, kuburan seorang nabi sekalipun boleh dibikin angsal didamel. Makanya di sini. Coba kita ulas bersama-sama untuk lebih jelas ya. Ini di halaman berapa ini? Nggak ada halamannya. Dari kitab An-Nahrul Maurud B ya, membuat kuburan palsu. Langsung saja pada teks Arabnya. Wa kana yaqul, di mana Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, yang bagi liman ajana an ziyarati ba'dil auliya, seyogyanya bagi seseorang yang tidak mampu untuk menziarahi kuburan sebagian wali, bal wal anbiya, bahkan yang tidak mampu untuk menziarahi sebagian kuburan nabi. Apa itu? Yang seyogyanya an yushakhisa dhariha dzalikan nabi awil wali suratan hissiyah min thawbin aw nahwihi, di mana dia ini untuk seyogyanya bagi dia untuk memfisikkan, membuat secara fisik makam nabi ataupun makam wali dengan fisik yang nyata, baik berupa baju ataupun yang lain. Kemudian bagaimana? Summa yastahdiru ruhaniyatahu, kemudian dia menghadirkan rohnya para nabi atau rohnya para wali, wa yazuruhu, dan menziarahinya, wa ya'malu ma ya'mal law hadara inda dharihihi, dan dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan ketika dia berada di pinggir kuburannya. Artinya begini, misalkan kita itu ingin ziarah kemana? Ke kuburan, ke makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang namanya ziarah, umroh plus ziarah ya, umroh plus ziarah, itu minimal kita punya uang saku ya 40 juta lah. Kan tidak semua orang punya uang segitu. Nah maka menurut kitab ini silahkan untuk membuat kuburan, meskipun itu di samping rumah, jadi bikin kuburan, ada patok kuburannya, ada nisannya. Nah, kemudian diniatkan di situ bahwa saya ini sedang menziarahi makam atau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira ini menurut para hadirin, para kesubuhan, para kiai di sini, kira-kira ini akan rusak atau tidak itu tatanan syariat Islam? Rusak. Rusak. Makanya nggak aneh. Di beberapa tempat, ini nggak tahu nih, di Kabupaten Grobogan ini ada makam Habib palsu atau enggak ini? Makam palsu Habib, ada atau enggak ini? Wonten nggih Yai? Wonten nggih? Belum lagi di mana itu? Di Pati, belum di Jepara, belum di Solo, belum di Semarang, di mana-mana. Itu marak yang namanya kuburan palsu. Ternyata itu tidak hanya perilaku dari seorang Habib, tetapi ajarannya memang ada. Nah, tinggal ini diserahkan kepada para hadirin, para netizen semuanya, ya, untuk mempercaya atau tidak dengan keterangan yang ada dalam kitab ini, silahkan. Datanya memang seperti ini, Habibnya mengajarkan hal tersebut, ya kan? Dan itu dicontohkan oleh Habibnya. Makanya di sini disebutkan wa kana sayyiduna yaf'alu dzalika, dan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu melakukan hal tersebut. Artinya ketika beliau itu memiliki suatu alasan, memiliki suatu halangan untuk menziarahi makam atau kuburan dari seorang wali atau seorang nabi, maka beliau membuat kuburan, kemudian menziarahinya,
Ya kemudian biasa tahlil hadratan ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa. Nah, itu biasa. Wa kana yaf'alu dzalika, dan itu dikerjakan, dilakukan oleh Habibnya. Nah, ada ini dalam kitabnya itu, silahkan dicek, dan kalau misalkan perlu untuk file kitabnya nanti bisa dikirim nanti. Nah, itu satu, untuk membuat kuburan palsu. Ini sesat ini. Kemudian berikutnya, memberi syafaat dan syarat mahabbah kepada Habib, dengan syarat mahabbah kepada Habib. Nah, artinya ketika seseorang itu menjadi muhibbin, maka dia akan mendapatkan syafaat dari seorang Habib. Mendapatkan syafaat nanti ketika di akhirat, mendapatkan pertolongan dari seorang Habib, tapi syaratnya adalah cinta kepada Habib. Kalaulah dia itu tidak cinta kepada Habib, nggak bakalan diberi syafaat olehnya. Dan ini pun ada keterangannya di dalam kitab Qurratul Ain, dengan mengutip dari kitab Al-Qirtas fi Manaqib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mana Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan, innal akabira minas sadah al-ba'alawi al-abi alwi, di mana tokoh-tokoh pembesar dari kalangan para habaib Ba'alawi la yaqnaun, mereka itu tidak akan memiliki sifat qanaah. Tidak memiliki sifat qanaah hatta takuna li ahadihim khamsu hisal, di mana kecuali mereka itu sudah memenuhi 5 poin atau 5 hal. 1, al-ula takunu layalihi kulluha kalailatil qadri allati khairun min alfi syahr, di mana malam-malamnya itu malam biasa itu harus bisa seperti posisinya malam Lailatul Qadar. Ini aneh ini kan. Jadi malam biasa ini seperti sekarang malam di bulan. Akhirnya sudah kita dengarkan bersama terkait apa yang kemudian beliau tegaskan ya di dalam video tersebut, dan saya rasa ini memang penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Ya, saya ulangi ya, dari apa yang kemudian saya sampaikan di awal ya, saya sangat berterima kasih ya terhadap orang yang mengundang ya Gus Aziz Jazuli untuk memberikan sebuah pencerahan terhadap masyarakat, untuk memberikan sebuah edukasi ya, sebuah kajian lah seperti itu. Dan ya bisa kita lihat ya ketika beliau memaparkan suatu hal ya di tempat itu ya, pada waktu itu bisa kita lihat itu ya di video tadi, beliau sambil memegang kertas atau apalah itu ya, tapi yang pasti itu mungkin catatannya, itu mungkin catatan yang kemudian beliau catat ya, yang kemudian ya dalam artian beliau ingin menunjukkan ini ada datanya loh, seperti itu ya. Artinya tidak hanya sekedar ngomong doang. Jika nanti ada dari kalangan mukhibin ini yang tidak sepakat atau dalam hal ini Anda ingin mengkritiki karena memiliki sebuah argumentasi data lain seperti itu yang dapat membantah, silakanlah Anda untuk muncul di permukaan ya. Ya, silakan dibantah itu dari apa yang kemudian beliau sampaikan ya, dari apa yang Gus Aziz tegaskan di dalam video tersebut. Saya pikir beliau luar biasa ya dalam hal ini membuka kritik ya. Silakan, nggak mungkin kualat. Silakan kalau ada kejanggalan ataupun hal yang perlu dikritiki ya silakan ya. Menurut saya dari apa yang kemudian beliau sampaikan ini ya membantu masyarakat untuk paham tentang hal tersebut, dan ini juga ya untuk kita semua ya perlu agar supaya dicatat ya dalam hal ini ya, mungkin terkait penjelasan beliau soal Ahlul Bait ya, ataupun yang lainnya, mungkin soal kuburan yang kemudian beliau sampaikan itu ya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman. Jika ada sebuah kekeliruan kata, ungkapan atau apalah itu, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya ya jika ada kekeliruan ya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.